warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di kesempatan kita kali ini perkenalkan, nama saya Firman dari Prodi Akuntansi dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Saya di sini bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Karisa Dulagariko dari 1B jurusan akuntansi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzia Jalani. Saya dari Prodi Akuntansi Universitas Islam Syekh Yusuf. Nah, kita di sini akan membahas tentang Piagam Madinah bersama narasumber kita, yaitu Bapak Abdul Hasan selaku dosen mengaku dari mata kuliah ilmu aspek hukum dalam ekonomi Islam. Baik, mungkin langsung saja kita mulai diskusinya. Adalah sebenarnya Piagam Madinah itu apa sih yang melatar belakangnya? Jadi sebetulnya apa sih yang melandasi Madinah itu jadi kota yang jadi acuan gitu, sehingga negara kita Pancasila sendiri bisa dibilang menganut prinsip-prinsip yang merupakan di Piagam Madinah. Sebetulnya apa sih prinsip yang paling fundamental di Piagam Madinah itu loh? Oke, pertanyaan bagus. Jadi kalau kita lihat bahwa kita ini kan di Indonesia masyarakat mayoritas Muslim, mayoritas menganut ajaran Islam. Dan sudah pasti kalau kita Islam ya panutan utama ya Rasulullah kan. Masa mau kayak lain kan nggak mungkin. Karena dia adalah contoh utama kita, uswatun hasanah kita. Maka berarti ketika kita ingin membentuk suatu masyarakat, tentu langsung pikiran kita akan mengacu kepada bagaimana kehidupan masyarakat ketika Rasulullah masih ada, ya kan? Kan nggak mungkin kita mengakui bahwa Rasulullah itu adalah panutan, tapi kemudian kita ambil contohnya ke masyarakat lain yang nggak ada hubungan apa-apa. Itu otomatis lah bahwa kita tentu menjadikan masyarakat Madinah ketika masih ada Rasulullah sebagai suatu bentuk yang paling ideal bagi siapa? Tentu bagi umat Islam, ya kan? Dan ternyata setelah kita melakukan kajian terhadap kehidupan di dalam masyarakat Madinah ketika Rasulullah masih ada, itu tidak kita jumpai yang namanya diskriminasi, tidak kita jumpai dominasi yang katakanlah penindasan masyarakat kepada masyarakat lain, setara, egaliter, ya. Berarti kan benar bahwa yang kita contoh itu nggak salah, ya kan? Seandainya kemudian kita ambil contoh adalah masyarakat Madinah, tapi kok masyarakat Madinah itu setelah kita kaji kok nggak seperti yang kita inginkan. Di sana itu Rasulullah diktator, di sana itu Rasulullah tidak menghargai orang lain, di sana itu masyarakat dipecah belah, di sana itu masyarakat hukumnya timpang, tidak adil. Ya otomatis kita nggak mau menjadikan itu sebagai acuan, ya kan? Dan otomatis pula nggak sesuai dong dengan namanya Rasulullah sebagai Rasulnya Allah, sebagai utusan Allah, kemudian menjadi contoh yang nggak benar, kan nggak mungkin, ya. Dan kita juga melihat bahwa di dalam Piagam Madinah atau kehidupan masyarakat zaman Rasulullah itu bagaimana sih kondisinya orang Yahudi, orang Nasrani, orang pagan, apakah datang Muslim waktu itu Rasulullah, kemudian mereka jadi tertindas, ya kan? Apakah mereka kemudian tersingkirkan, apakah mereka kemudian dipaksa masuk Islam, kemudian apakah mereka didiskriminasi dalam perlakuan hukumnya? Ternyata hal seperti itu tidak ada. Yang ada adalah persamaan hukum, keadilan, dan tentu saja ada tanggung jawab. Kehidupan bersama kan tentu saja bukan hanya umat Islam dong yang menjadi satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab. Ya masyarakat itu semua tanggung jawab dong. Ya berarti kan keamanan bukan hanya tanggung jawab orang Islam, tapi juga tanggung jawab orang Kristen, tanggung jawab orang Yahudi, tanggung jawab orang pagan demi kehidupan bersama, kan gitu kan. Kalau itu notabene masyarakat Madinah itu sebetulnya majemuk gitu. Majemuk. Kondisinya kurang lebih sama dengan Indonesia, ya kan? Kita ini masyarakat majemuk, sukunya berbeda-beda, ya kan, kulturnya berbeda-beda, terus kemudian agamanya berbeda-beda, ya kan.
bisa sih apa namanya bersatu padu? Sementara kita lihat banyak juga India itu kan sama-sama India, bukan sama-sama India, tapi kan ada yang Hindu, ada yang Islam, kan mereka berantem, padahal sama-sama India, ya kan? Nah, terus kemudian kita lihat lagi bangsa-bangsa Arab seperti di Suriah, ya kan? Semuanya sama-sama Arab, sama-sama Islam pula, tapi berantem. Di Afghanistan, sama-sama bangsa Afghanistan, bersama-sama Islam, tapi berantem. Oh Indonesia tuh sukunya beda, agamanya beda, ya kan kok bisa bersatu? Kenapa? Karena kita ingin mencontoh Syariat Rasulullah itu sukunya beda-beda, agamanya beda-beda, lalu kok bisa satu, gitu loh. Terus kemudian sama-sama bertanggung jawab terhadap masalah bersama. Misalnya ada serangan dari luar, semua wajib ikut memerangi serangan yang datang dari luar itu, ke dalam saling menghormati, ke dalam berusaha untuk memajukan ilmu pengetahuan. Ya jelaslah bahwa contoh yang paling baik bagi umat Islam tentunya adalah masyarakat madani. Dan apakah yang sering jadi kerancuan, mungkin orang-orang nggak ngerti, apakah kemudian kita harus menjadi negara Islam seperti zaman Rasulullah? Zaman Rasulullah juga nggak ada negara Islam tuh, nggak ada. Rasulullah itu nggak pernah menjadikan Islam sebagai satu-satunya agama di Madinah, enggak. Semua bebas, silakan yang Kristen, silakan yang Yahudi, silakan yang Pagan, tapi kita bersatu membentuk suatu masyarakat yang adil. Itu contoh yang benar kan, bukan berarti semuanya harus diislamkan. Jadi perbedaan bermacam itu jadi tidak saling memasarkan satu sama lain. Betul, persis seperti prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda tapi kita bersatu, gitu loh. Makanya saya yakin bahwa prinsip bangsa Indonesia itu udah cocok. Dan apakah kemudian harus berubah menjadi negara Islam Indonesia? Kalau menurut pendapat saya nggak usah. Yang penting apa prinsip-prinsip itu dijalani. Yang penting nilai-nilainya apa bedanya sih dengan Afghanistan, negara Islam, berlabel Islam, dia berantem mulu. Nilai-nilainya nggak dia jalani, karena ternyata satu suku dengan suku yang lain itu saling ingin mendominasi, egonya luar biasa dan memaksakan kehendak. Jadi seolah-olah agama cuma label doang. Jadi persoalannya, apakah kita perlu label seperti yang teriakan banyak orang pengen dari negara Islam? Kalau bagi saya nggak perlu. Yang penting kan perilaku kita. Kita menghormati orang lain, kita bekerja sama, kita bersatu. Indonesia ini luar biasa. Ada sekarang nggak tadi itu terakhir ini, bahwa Malaysia aja itu luar diri terhadap Indonesia. Kenapa? Mereka tuh lagi berdebat sekarang, lagi berantem di parlemen ini. Kenapa? Karena kok orang Indonesia itu siapapun yang datang ke Indonesia semua berbahasa Indonesia. Yang Cina, yang Arab, yang apa, bahkan investor yang masuk ke Indonesia itu harus pakai bahasa Indonesia, harus bisa bahasa Indonesia. Sementara Malaysia itu ada yang Cina, ada yang Arab, ada yang Bangladesh, dan mereka dibiarkan untuk masing-masing dengan masyarakat sendiri. Ya, apa kebanggaan orang Malaysia? Orang Malaysia bilangnya begini, bahwa itulah jati diri Malaysia. Kita berbeda-beda, ya, tapi kita bersatu. Benar, hampir sama. Tapi dia membiarkan orang Cina tetap bahasa Cina, ya, orang Bangladesh tetap bahasa Bangladesh, orang Arab tetap bahasa Arab, orang Melayu pakai bahasa Melayu. Ikatannya apa? Nggak ada. Makanya kemudian sekarang ada kecenderungan bahwa di parlemen pun, parlemen mereka itu ada keinginan untuk melindungi Indonesia, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa negara. Karena banyak yang lebih setuju bahasa Indonesia. Parlemennya sendiri bingung. Gimana di Cina? Nggak bisa bahasa Melayu. Kalau Cina nggak bisa bahasa Melayu. Orang Arab di sana nggak bisa bahasa Melayu. Orang Bangladesh nggak bisa bahasa Melayu. Karena itu bahasa negara dia. Kita semuanya harus. Coba kamu cek di perusahaan itu, kalau ada investor itu general manajernya harus orang yang bisa bahasa Indonesia. Kita tegas ya, ini bangsa besar loh, benar-benar loh. Tapi kenapa kok kita mau dibelokin jadi seperti Afghanistan, mau jadi seperti Suriah, yang antara kita dengan kita berantem terus gara-gara beda agama. Padahal zaman Rasulullah beda agama udah nggak masalah, iya kan? Kok kita pengen menjadikan contohnya itu bukan ke Madinah, bukan ke Madinah, masyarakat Madani, itu ke masyarakat Turki Utsmani.
jadi itu contoh itu yang saya nggak ngerti. Justru saya mah bolak-balik sini lagi larinya ke Milo, ya. Jadi saya melihat bahwa mereka itu sebenarnya ingin menguasai negara kita, ingin menguasai negara kita dengan macam-macam strategi, termasuk ya itu tadi membodohi umat kita yang sangat cinta Rasulullah. Makanya mereka kemudian ngaku cucu Nabi Muhammad supaya mendapat pengakuan. Suruh buktiin dengan daerah, nggak mau. Suruh dibuktiin sejarah lawan keiman, nggak mau. Nggak bisa dia membuktikan bahwa memang keturunan mereka nyambung ke Rasulullah, nggak bisa. Ada di puncaknya itu siapa namanya saya lupa. Itu ternyata nggak ada sambungannya ke Nabi. Kan kita kan sanad nyampe kan begitu sama hadis kan, ada rawinya tapi dari riwayatnya, tapi ternyata mereka nggak nyambung. Tapi mereka memaksakan diri. Kita orang-orang yang beda pendapat dikatakan iblis lah, dikatakan apa lah gitu. Ini apa namanya? Tapi pendatang itu kok seenaknya sendiri kan dibuat jadi begitu. Ya. Jadi benar kata si itu tuh, namanya si Guru. Dia bilang yang terjadi sekarang ini justru adalah kelakuan mereka sendiri, sehingga pada akhirnya timbul pertanyaan, apa ini sih itu cucu Rasulullah? Nah ya kan, kok begitu sih, kok cucu Rasulullah kayak gitu sih? Akhirnya dia lakukan apa dia, ternyata hanya baru geger, wah ini bukannya ini, marah-marah menganggap bahwa temuan itu suatu hal yang nggak benar dan sebagainya. Ya nggak laku lah dalam sekarang kita makin cerdas kok, nggak bisa sama yang walaupun sebentar teman kita masih ada yang jadi gitu ya. Intinya kenapa kita perlu menjadikan masyarakat Madani di Madinah sebagai contoh, ya itu sangat Pancasila, sangat Pancasilais. Nanti kita kalau ketemu lagi di tingkat keluarga negara akan kita kupas ya, Pancasila diawali sebagai satu filosofi, kemudian makna kita akan lihat ada Indonesia yang luar biasa. Nanti ya semester 2 kamu ketemu saya lagi, itu di awalnya malah saya minta kamu nyanyiin lagu dulu, selain saat Fatihah terus nyanyi cinta lagu tanah air. Lagu tanah air itu benar-benar membuming di dunia sekarang ini. Tanah air ku tidak lupakan. Nah, bisa nyanyi bener-bener bagus. Nah, saya dulu orang-orang bule pada cucuran air mata dengerin lagu itu. Itu cinta tanah air. Karena apa? Dalam lagu itu memang tidak disebutkan Indonesia, jadi bisa dipakai buat negaranya masing-masing. Tanah air yang tidak terlupakan. Walaupun saya pergi jauh, tangan hilang dari kalbu, itu kan bisa dipakai siapapun juga karena nggak nyebut Indonesia. Kalau Indonesia Raya juga lagi populer, tapi jelas lah cuma lagu negara kebangsaan. Oke, sekiranya gitu ya, itu jawaban saya. Kenapa kok kiblat kita ke Madaniyah, masyarakat Madani, ya, bukan ke Afghanistan, sorry ya, bukan juga ke Suriah, sorry ya, apalagi ke Yaman, oh enggak banget. Ya, contoh kita adalah Rasulullah, karena kita Islam, bukan Habib, sorry. Oke, next. Untuk saya nanya, apakah piagam Madinah itu dapat melindungi hak asasi manusia? Pastilah, kenapa? Karena dalam piagam Madinah juga disebutkan, coba dari deh. Piagam Madinah, hak asasi manusia dalam piagam Madinah. Kita lihat betul-betul. HAM dalam piagam Madinah, apa saja? Nah, tapi kan Anda mendapat perolehan keamanan dari kami, ya kan? Nah, berarti wajar dong kamu baik. Yang pertama kebebasan beragama. Oke, satu, kita bahas satu-satu. Kebebasan beragama, saya katakan bahwa dalam masyarakat Madani, bahwa Rasulullah itu tidak ada pemaksaan, semua harus masuk Islam. Tidak, dia akan mereka semua silahkan sesuai dengan keyakinannya. Prinsipnya lakum dinukum waliyadin, agamamu. Agamaku, aku tidak akan menyembah sebagaimana, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, kamu juga nggak perlu menyembah apa yang aku sembah. Aku tidak akan menyembah sebagaimana cara kamu menyembah, dan kamu juga nggak perlu menyembah sebagaimana cara saya menyembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jelas loh HAM. Oke, yang kedua adalah kesetaraan di hadapan kesetaraan di depan hukum. Jadi tidak ada di situ katakanlah mayoritasnya suku apa, apakah pendatang yang datang
dari Mekah atau apa namanya kaum muhajirin atau kaum ansor penduduk asli setempat atau penduduk asli setempat tapi non muslim, apakah itu Kristen, apakah itu Yahudi, kan bisa aja penduduk asli di situ bukan pendatang, suku-suku setempat. Tapi di sana ada keadilan sosial dalam arti di samping agamanya mereka dibiarkan untuk silakan masing-masing, dan juga diperlakukan secara hukum itu secara egaliter, dalam arti siapapun yang bersalah biarpun dari suku apapun dia tetap harus dihukum. Satu. Terus kedua, ketika ada tanggung jawab melakukan pengamanan masyarakat, mereka juga bertanggung jawab, bukan hanya dibebankan kepada suku tertentu. Misalnya ini orang-orang muslim datangnya orang muhajirin ya kaum ansor karena kita tuan rumah nggak mau kita ikut, yang sedangnya lo aja gitu, enggak ya kan bisa aja kan kalau misalnya tidak adil yang diskursi samping ya orang-orang pendatang, orang-orang yang penduduk asli santai kan mau pulang kayak gitu kan, enggak seperti itu, semuanya sama. Makanya berlakukan egalitarianisme itu semua sama rata di dalam masalah hukum. Ketiga apa? Ketiga, hak atas keamanan. Itu tadi yang saya katakan, hak atas keamanan. Di dalam mereka sama-sama menjaga keamanan dan Ansar sebagai mayoritas, Muslim dari suku Aus dan Kharaj yang belum masuk Islam sebagai kelompok minoritas dan kelompok yang dibebankan kepada orang-orang tertentu. Ya, semua Muslim itu kan kenapa aja masyarakat dan sebagainya. Lalu gimana orang yang non Muslim? Mereka juga ada tambahan zakat, namanya pajak jizyah namanya. Pajak jizyah itu adalah pajak keamanan, dalam arti Anda tinggal di negara Islam, ya kan, tapi Anda dibiarkan untuk beragama sesuai dengan keadaan gitu. Jadi ada semacam uang keamanan, tapi bukan itu juga disetujui oleh mereka, bukan berdasarkan paksaan. Namanya pajak jizyah, pajak keamanan yang diberlakukan terhadap orang-orang non-Muslim. Gitu. Ada lagi keadilan apa lagi? Empat, kehidupan bermasyarakat yang adil. Kehidupan masyarakat yang adil itu karena apa? Karena di sana itu juga ada toleransi, ada dukungan untuk orang itu melakukan katakanlah perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan di zaman Rasulullah itu memang sengaja untuk dikembangkan. Kenapa? Kan perintah Al-Quran yang pertama turun Pak. Berarti umat Islam itu harus pintar, ya kan? Ini kalau balik-balik nih saya sampaikan nih, umat Islam itu kalau mau dihargai, ya harus pintar, harus kaya, harus berwibawa. Indonesia pengen jadi negara yang katakanlah mendamaikan dunia, perdamaian dunia harus ditegakkan, gitu kan? Terus ingin menjadi tengah, ya mana bisa katakan cinta sama mereka, berantem sama raksasa. Tentu saya tengah-tengah kecil, kurus, bengek lagi, kira-kira dihormati nggak? Enggak. Nggak bakal dihormatin, dia harus lebih gagah dengan kekayaannya, dengan ilmunya, dengan wibawanya, pertahanan militer. Jadi kalau misalnya Prabowo mengaku sebagai independen memperkuat itu wajar. Kenapa? Negara yang lemah, gampang dicaplok. Terus kedua, ketika dia menjalankan fungsinya untuk menjadi juru damai di Ukraina, juru damai China Amerika, nggak bakal dihargai. Makanya kan ada istilah gajah dengan gajah berantem, pelanduk mati di tengah, gitu kan? Iya, gajah dengan gajah berantem. Ini pelanduknya kecil kurus lagi, putih lagi kecil. Pelanduk di tengah, ya mati. Gak bisa, kalau yang menjadi penengah harus gagah, sehingga jujur di sini, kan gitu. Jadi orang ini takut jadinya untuk melanjutkan karena ada jawarannya, kan gitu, ada tengahnya itu. Apa hak dan kewajiban masing-masing di Madinah itu? Hak dan kewajiban apa nih? Kan di Madinah itu berbeda agama itu ya Pak, sudah ada perdebatan antara mazhab itu. Ya, artinya hak dan kewajiban dalam masyarakat apa sih? Hak untuk melakukan perniagaan misalnya, hak untuk hidup tidak di bawah ancaman, hidup aman, hak untuk menyampaikan pendapat, ya kan? Hak untuk juga bisa jadi terpilih sebagai pemimpin, kan gitu kan? Tapi akan ada kewajibannya dong.
Kalau Anda pengen hidup aman, ya Anda harus ikut dong menciptakan keamanan. Anda pengen kampung Anda aman, ya ikut dong sistem deh, enak aja tidur. Yang lain suruh jaga, kan nggak adil, ya kan? Nah, kalau Anda mau tidur, oke lah, saya bayar dong. Itu kan biasanya kan. Artinya ada kompensasinya, bukan kemudian Anda bayar kagak mau, itu kerja kagak mau, maka tapi mau tidur enakan. Ya nggak bisa dong, masyarakat siapa yang mau dibebani sendiri sementara orang lain enak-enakan. Berarti kewajibannya ya tentu menjaga keamanan, terus kemudian membayar segala kewajibannya, terus kemudian juga di dalam berniaga supaya Anda aman ya berniaga jangan curang kan gitu kan. Orang lain Anda mau mendapatkan keamanan tapi Anda dalam berdagang kok curang mana bisa, kan pasti akan menimbulkan potensi konflik. Ya artinya hak dan kewajiban itu kan ibarat tangan kiri, ya merupakan pasangan yang tidak bisa dilepaskan, ya kan. Ya batanya kan asli mau jadi cantik, tapi kalau batanya dulu di kanan ini gitu dari mana ya. Saya itu misalnya itu hidungnya cuma satu lubang tengah-tengah gede gitu, kan dari mana datang cantik, ya kan. Ada kanan kiri. Saya sering praktekkan dengan berbagai mahasiswa bahwa kita itu berjalan kan kanan kiri, maju lah kita. Coba kalau gitu, tuh, jadi mampir kita. Jadi bukan lagi ini seperti itu kan, nggak bisa jalan malah. Ya berarti perbedaan itu ya memang seperti itu loh Allah menciptakan kita kodratnya harus berbeda. Cuma kita kucing sama semua, kan enggak, beda-beda. Dalam kelas aja ada putih, ada yang hitam, ada yang sangat hitam, gitu. Ada yang sangat putih juga begitu kan. Begitu juga ada yang rajin, ada yang malas, ya begitulah perannya. Dalam kelas kamu ada kelompok yang rajin, nah, tapi juga yang malas, ya kan. Wah, ya gini-gini kayaknya nggak semangat. Ya ada seperti itu, tapi kita yakin bahwa orang yang serius pasti yang akan sukses. Impossible orang yang malas-malasan itu akan sukses, nggak mungkin, ya kan. Tapi bahwa memang kenyataannya ada perbedaan itu kodrat. Makanya kita tidak dibolehkan kawin sesama jenis. Selesai urusan, ya kan, perempuan dengan perempuan, laki dengan laki. Ya selesai urusan sebentar, mana ada anak keturunan, ya kan, nggak ada keturunan, habislah manusia. Makanya kemudian itu dilarang. Oke. Jadi saya lupa pertanyaan kamu apa sih ya. Tadi nanya apa lagi? Itu Pak, kan tadi yang di Afghanistan Pak, kemarin muslim semua kan ada konflik kayak gitu, itu permasalahannya di antara madhab itu Bukan mazhab, itu politik pengen jadi penguasa. Pengen jadi penguasa itu, saya ini pengen jadi raja, yang pengen jadi raja, pengen jadi presiden, berantem. Yang di bawah itu kan dia cuma ikut-ikutan aja, itu bangun apa namanya pasukan Korea aja itu. Tapi dikorbani, kan begitu. Banyak kan begitu, sama kita di sini. Partai dengan partai berantem, yang ribut bukan mereka, tapi di bawah yang saling caci maki, cebong, kampret gitu kan. Itu kan di bawah itu, yang di atas malah minum kopi bersama, ya kan, makan nasi goreng bersama. Wah, yang di bawah berantem, makanya kemudian kita yang di bawahnya harus cerdas, jangan ke bawah-bawah. Saya sering bilang, generasi muda terutama mahasiswa jangan jadi tukang dorong mobil mogok. Ya ada orang pengen naik pergi tapi mobilnya mogok, kamu suruh dorong. Ada orang pengen jadi pemimpin, kamu harus dukung, ya kan. Begitu mobil jalan, nah kamu diajak, enggak. Begitu dia jadi, mau mikirin lagi, enggak. Jangan jadi tukang dorong mobil mogok. Begitu dia jalan, paling kamu dikasih 2M. Makasih mas, bukan 2M dulu ya. Makasih mas, itu orang kan jalan dia, mana ada itu orang dorong mobil diajak. Mana ada pemimpin yang begitu dia memimpin terus kemudian benar-benar konsisten. Ada 1-2, bukan ada, ya. Tapi kan kebanyakan enggak. Malah apa yang terjadi kemarin itu anggota DPR yang terpilih dia bilang, gimana sih? Gimana kalau misalnya anggota DPR itu masa kerjanya 10 tahun? Kenapa? Oh, menjadi anggota DPR saya itu keluar duit 2 miliar kok. Lah, mau jadi anggota DPR itu pengen ngobek. Ya kan, berarti kan niatnya benar-benar cuma pengen balik modal plus untung. Nah, pengabdian untuk masyarakat apaan? Kan beda dengan bapak-bapak kita zaman dulu, mati pun, nah ayo udah ini sama kita merdeka atau mati kan gitu kan.
sekarang mikirin anggota dewan tamu gaji yang besar, ngitung gimana kok 10 tahun nggak balik modal nih, tahun lagi itu yang jadi wakil kita itu yang jadi wakil kita gimana coba maju, makanya kemudian coba banyak musuhnya wajar. Sekarang Prabowo juga banyak musuhnya wajar, karena banyak orang-orang yang ya mau enaknya doang tapi nggak mau ikut berjuang. Ya kan, masa kok nggak mikirin balik modal gimana sih? Nggak bakal, usul itu ya nggak bakalan ada seperti setuju apa ketahuan mentalnya, ketahuan apa namanya segitu doang ya. Mutunya wakil itu berarti bukan pengen mewakili harga. Ya makanya banyak lah artis-artis yang kemudian tiba-tiba jadi anggota DPR, ada yang kata terpilih terus kemudian karena keponakannya ketum tadi ya kan giliran yang benar-benar berumur itu yang istilahnya dipilih raya dikata-katain. Ya itulah Indonesia, itulah kehidupan bersama ya. Kita masih sangat bersyukur ternyata meskipun kita berbeda tapi sopan kan bisa rukun ya. Ya kan aman di Indonesia kan aman ya, ada segala percikan kecil bergajah penjahat itu kan nggak ada di negara yang maju sekalipun yang namanya kriminal pasti ada, nggak mungkin jangan 100% aman positif ya. Terus kemudian juga bahwa yang namanya kerja masih susah wajar lah, kenapa ya kalau semuanya dijamin pemerintah juga jadi pemalas gimana kalau bisa semuanya cuma tukang minta begini kan nggak benar juga. Jadi ada subsidi, ada bukan berarti ada tidak perlu kerja, jangan mau enak mogah kerja nggak mungkin, semua harus ada partisipasinya. Kita juga kan sangat terhormat kalau kita punya rezeki hasil kerja sendiri ya kan, bukan dikasih orang itu juga mewah-mewahin masuk kamu dari duit tapi udah mewah-mewahin dari duit tapi udah mewah-mewahin enak gak? Nggak enak, yang penting hasil kerja sendiri. Makanya sering saya bilang kamu kalau kuliah hasil dari kerja sendiri hormati ya, karena orang mana mungkin orang lain menghormati diri kamu kalau kamu sendiri nggak menghormati dirinya kamu. Capek-capek kerja kan belum, kamu sudah kerja iya kerja, saya juga kerja, tentunya hormati kerja kamu, jangan kuliah asal-asalan. Itu yang saya pesan, tenaga sendiri, duit sendiri, kamu nggak kuliah ya ngapain kamu ngasih sumbang ke universitas kamu sendiri nggak dapat ilmu ya kan. Tapi kan banyak yang nggak ngerti itu, makan saya keras baru amat sih di dosen yang paling cerewet gue paling cerewet, paling bawel, paling ngomel mulu Banyak dosen yang lebih enggak, banyak kok dosen yang lebih rese. yang lebih apa? Lebih rese. Yang lebih rese, saya kan jangan kata lebih rese banyak dosen yang lebih rese, berarti saya termasuk yang rese Iyalah, iyalah. Nah, saya kalau enggak bisa anda. enggak, artinya ya saya nggak ya, karena saya kenapa ya, karena saya pertama ini diri kamu misalnya saya paling gak suka kalau misalnya saya lebih persen gak ada respon ya, jangan dong ya kan, kamu kan banyak masa gak ada respon ya saya sampai bilang aja kamu aja saya lupis berarti Kalau kerja, kalau misalkan nasib, ya karena kan saya nggak ngerti nanti diskusi ada orang buat ikut campur gimana modelnya gimana nih diskusi nanti masa ada orang buat ikut campur ini aneh banget hasil ini udah jelas itu kita diskusi sendiri ya saya nggak diajak. ya kan tadi diajak sekarang giliran orang lain enggak modelnya gimana nanti kok ada dosen ada orangnya itu kuotan macam mana saya lihat. Ya jadi seperti itulah masyarakat madani karena sudah merupakan suatu bentuk yang paling ideal dalam kehidupan bersama dari masyarakat, ya wajar kalau kita pengen ini ya wah banyak ini itu anda nggak ngerti, anda nggak mempelajari, anda mungkin mempelajarinya hanya sepihak, terus kemudian anda katakanlah banyak mendengarkan hasutan orang tentang Islam ini dan itu Islam bukan agama pedang dan darah, kan mereka banyak bilang begitu, Islam disiapkan dengan pedang dan darah seolah-olah penyebaran kemana-mana itu kemudian dengan pedang dan darah. Enggak ya, kita lebih senang dari Indonesia ketimbang di Afghanistan. Mereka cuma satu, heterogen sukunya, Arab semua atau dari Afghanistan sama agamanya Islam semua tapi berantem juga. Suriah berantem juga, Yaman berantem juga, kita berbeda agama tapi aman, alhamdulillah, syukurlah itu lain sakar tuh najis dan nabung walau yang dapat tuh minazannya saja syukur yang ada ya kan, insya Allah akan bertambah. Tapi kalau kita kafir, kita ingkar, ya nanti malah tukar dengan azab ya kan. Kalau nikmat ditukar dengan laknat kan repot.
menjadikan Madinah sebagai percontohan jelas lah, karena kita mengaku Muslim, tentu saja pribadi dan kehidupan Rasulullah yang dicontoh. Ya, masa orang lain jadi contoh sementara kita mengaku Islam kan mungkin. Oke, silakan itu. Baik, demikianlah diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum